Canda Birawa. Begitulah julukan dari Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri memiliki keindahan alam, keluhuran budaya, kebesaran sejarah, serta inovasi masyarakat yang saling mendukung perkembangan wilayah. Terdapat satu bagian wilayah dari Kabupaten Kediri, yaitu Kabupaten Kediri bagian utara, dengan sejuta potensi yang bisa dikembangkan di masa yang akan datang. Kabupaten Kediri bagian utara terletak pada bagian utara Kabupaten Kediri yang terbagi dalam 14 kecamatan, 187 kelurahan atau desa dengan total luas delineasi sebesar 664,54 km persegi. Kabupaten Kediri bagian utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang di sebelah timur, Kabupaten Kediri bagian selatan di bagian selatan, Kota Kediri dan Kabupaten Nganjuk di bagian barat, dan Kabupaten Jombang di sebelah utara. Kabupaten Kediri bagian utara memiliki 11 kawasan perkotaan yang menjadi pusat pelayanan bagi wilayah pedesaan di sekitarnya. Perkotaan Pare merupakan perkotaan utama dengan hierarki pelayanan tertinggi. Perekonomian wilayah ini ditopang oleh 4 sektor penghasilan utama, yaitu pertanian, pertambangan, sektor jasa, serta perdagangan besar dan eceran. Dari berbagai keunggulannya, wilayah Kabupaten Kediri bagian utara memiliki berbagai masalah yang harus diatasi, seperti kesenjangan pendapatan daerah pada bagian utara dan selatan, serta kurang optimalnya fungsi pelayanan dari kawasan perkotaan yang ada. Untuk menjawab potensi masalah yang ada, dirumuskan tujuan perencanaan yaitu terciptanya sinergitas fungsi kawasan-kawasan perkotaan guna menunjang pemerataan ekonomi Kediri bagian utara pada tahun 2040. Guna mendukung tujuan tersebut disusun konsep-konsep perencanaan diantaranya konsep kawasan penyangga, pembangunan berbasis konektivitas, serta konsep rantai produksi spasial. Sebagai implementasi dari tujuan dan sasaran, disusunlah rencana-rencana baik yang berkaitan dengan keuangan maupun perekonomian. Antara lain pertama, rencana peningkatan orde perkotaan di mana direncanakan pada tahun 2040, perkotaan Ngasem naik menjadi orde 1 dan perkotaan Badas menjadi orde 2. Kedua, rencana pembagian subwilayah di mana direncanakan terdapat 2 subwilayah baru di Kecamatan Plemahan dan Kunjang. Ketiga, rencana pengembangan sektor pertanian khususnya padi dan jagung. Keempat, rencana pengembangan sektor perikanan. Kelima, rencana pengembangan pusat distribusi, serta keenam, rencana pengembangan sektor industri dan UMKM. Rencana-rencana tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan program-program pembangunan wilayah dengan program prioritas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Selain perencanaan wilayah Kediri bagian utara, dilakukan juga perencanaan kawasan perkotaan dengan wilayah perencanaan perkotaan Badas. Badas dipilih karena tingkat pertumbuhan penduduknya tertinggi di Kabupaten Kediri sehingga perlu pengoptimalan guna menopang penduduk yang ada. Selain itu, letaknya yang bersebelahan dengan perkotaan Pare sebagai perkotaan terbesar di Kabupaten Kediri menuntut perencanaan yang baik agar tidak menimbulkan masalah dari aglomerasi kedua perkotaan. Sejalan dengan rencana pengembangan wilayah, dalam pengembangan kawasan perkotaan juga dirumuskan tujuan, yaitu terwujudnya perkotaan Badas sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis keunggulan lokal pada tahun 2040. Dalam mendukung tujuan tersebut, disusun konsep pembangunan diantaranya livable settlement, knowledge-based development, serta commercial strip corridor. Tujuan dan konsep tersebut kemudian diturunkan dalam bentuk rencana-rencana pengembangan kawasan perkotaan diantaranya rencana keruangan yang meliputi rencana pola ruang untuk mengatur tata guna lahan serta rencana struktur ruang dengan meningkatkan pusat pelayanan di BWP 2 dan BWP 7 serta subpusat pelayanan pada BWP 4. Kemudian rencana sistem aktivitas masyarakat diantaranya rencana hunian, rencana sistem pergerakan, rencana tempat bekerja, rencana fasilitas perkotaan serta rencana rekreasi dan ruang terbuka. Rencana-rencana tersebut diwujudkan melalui 8 program pembangunan dengan program prioritas pengembangan kawasan strategis koridor. Instrumen kebijakan yang digunakan adalah zoning regulation dengan mengatur pembagian zona di sepanjang koridor jalan kolektor beserta aturan pendukung lainnya. Wilayah Kediri Utara dengan sejuta keindahan dan pesonanya tak lepas dari perjuangan, kebersamaan, inovasi, serta apresiasi masyarakatnya. Berapa ribu keinginan yang ingin diwujudkan demi menciptakan Kediri Utara yang lebih maju, melesat menembus modernisasi yang berkarakter kuat jiwa fisiknya, mampu berdaya saing dan tidak lemah dalam menghadapi zaman yang akan datang. Berdiri tegak menyambut keanekaragaman yang apik, mempunyai integritas tinggi, dan mensejahterakan masyarakat.